Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk minggu ini untuk tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 26 Januari 2024. Jadi seperti biasanya saya akan rutin ya, setiap minggu saya bahas saham perbankan. Jadi saya sharekan langsung untuk chartnya atau grafiknya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan atau kehilangan. Istilahnya di bookmark lah, jadi Anda subscribe gitu ya. Eh, jadi saya mulai dulu. Untuk yang pertama adalah untuk saham BCA atau BBCA. Nah, BBCA ini terus terang saja yang terakhir kan saya share saya masih hold. Kemudian yang terakhir sudah saya jual semuanya ya. Jadi di porto saya BBCA ini sudah kosong semua ya seperti itu ya. Perbankan sudah kosong semua kecuali hanya sisa untuk PNBN ya, karena masih saya sisakan masih belum untung sih, pernah untung sedikit terus kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi itu PNBN-nya. Nah, untuk perbankan ini saya jual, oh berarti apakah nanti bakalan anjlok atau turun? Enggak juga sih. Kalau kalau saya jual terakhir karena terakhir memang dia break lower low ya. Jadi saya putuskan untuk jual dulu semuanya ya. Anyway kan ini sisa sedikit juga. Banyaknya sudah saya take profit di area sekitar 9.500 sampai 9.600-an gitu ya, untuk BBCA. Karena saya ngumpulinnya dari bawah ya waktu itu ya. Saya sudah sharekan juga di grup waktu masih di bawahnya 9.000 kan. Waktu itu saya belinya bertahap ya. Kemudian sekitar 9.500 saya mulai jualan, 9.600 jualan, terakhir sekitar 9.700 saya jual. Nah, setelah 9.700 jual, ternyata dia turun lagi pada 9.700 ya saya jual semuanya seperti itu ya. Nah, sepertinya kalau kita lihat di sini memang ini kan sudah mulai turun-turun ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada pola candlestick namanya engulfing ya. Jadi dia menutupi yang besar ini ya, sebelah kanan nutupinya sebelah kiri engulfing. Apakah ini bearish engulfing Pak Sunar? Nah, memang polanya seperti itu kalau dari candlestick pattern. Tapi saya di sini lebih fokus ke trennya. Trennya untuk BBCA ini masih bagus ya. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, berarti masih bagus. Ya. Kalau mau buy on weakness, ini bisa buy on weakness di 9450, 9325, atau maksimum di 9175. Nah, kalau mau di MA20-nya nanti mungkin MA20-nya nanti dipotong sekitar 9.500 sampai 9.600-an mungkin ya. Jadi ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, kita barusan buy atau buyback kalau yang mau lanjut ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, ternyata dia super bullish Pak Sunar, kuat. Dia tembus naik ke atas 9775 atau breakout ke atasnya 9750 dari resistance sebelumnya. Ya, memang yang terakhir itu tanggal 19 Januari 2024 ya, hari Jumat dia break new all time high ya, seperti itu. New lagi ya. 9775. Nah, kalau dia naik ke atas 9775 untuk BBCA, ini masih ada kemungkinan ke 10.000. Jadi masih bagus sebenarnya. Jangan ikutin saya, oh Pak Sunta jual, oh saya ikutan jual. Enggak. Pokoknya yang penting pasang trade stopnya, terserah Anda mau pasang di mana. Kalau saran saya, kalau mau pasang trade stop terdekatnya, ya Anda bisa pasang di area di sini ya. Nah, ini kurang lebih di 9550. Jadi kalau turun di banyak 9550, Anda kurangi posisi, turun di banyak 9450, ya dari all time high yang sebelumnya ya, yang dia belum di breakout new record ya, ini di sebelum dari sini. Ya kalau dia turun di banyak 9450, ada kemungkinan dia koreksi bisa sampai area 9.000-an ya, karena sebelumnya dia breakout new time high, kemudian dia koreksi, sempat koreksinya lumayan dalam. Ya memang fundamentalnya masih bagus sih, ya nggak ada yang meragukan. BBCA ini salah satu saham yang sering saya sebutkan. Walaupun Anda nyangkut di all time high-nya belinya ya, di harga tertingginya, harga pucuknya. Nah, kalau Anda hold aja 1 sampai 2 tahun lah paling lama, Anda bisa jual BEP, break even point, artinya eh, nggak rugi, nggak profit juga, tapi modal lah, jual modal. Tapi Anda kan bisa mendapatkan dividennya kalau lewat dari dividen date-nya, seperti itu. Nah, di sini untuk BBCA terbukti kan omongan saya, dia berhasil breakout all time high lagi, walaupun dia memang lemot. Tapi kalau bicara lemot dari all time high-nya di sini, misalnya all time high sekarang eh, di hari Jumat kan 19 Januari 2024. Kalau kita tarik mundur ke belakang ya, 5 tahun terakhir, dia profitnya bagger ya. Eh, Bagger bukan berarti pengemis, BEGGER itu ya bahasa Inggrisnya, tapi bagger itu back pakai BAGGER ya. Jadi cuannya lebih dari 100% lah, 100% minimal. Seperti itu ya. Belum lagi kalau dihitung dividennya. Jadi kalau dibilang lemot ya 5 tahun 100% berarti 1 tahun sekitar 20% lah. Ya lumayan. Karena BCA sendiri net profitnya nggak bisa 20% dari pendapatan bunganya nggak bisa. Ya, jadi pendapatan bunganya itu BCA ya, dia nggak mungkin bisa profit sampai 20% karena NIM-nya aja berapa ya 4,% lebih ya gitu ya. Jadi beda dengan perusahaan yang lainnya karena dia keuntungannya dari selisih bunga kredit dan bunga yang dia kasih nasabahnya ya, bunga simpanan.
Nah, seperti itu ya. Kemudian dari biaya operasional seperti biaya bulanan, nah seperti itu ya, biaya bulanan tabungan, biaya ATM dan lain-lain seperti itu ya. Itu dia cuannya dari sana, ya, seperti itu ya. Dikurangi dengan biaya operasionalnya seperti itu. Jadi em, banknya sendiri aja nggak bisa untung 20% per tahun ya. Kalau tidak rata-rata 5 tahun, seperti itu ya. Jadi kalau sahamnya untung 20% per tahun ya, ya bagus juga ya seperti itu. Memang nggak bisa seperti saham yang gorengan, Pak Sunar. Saham gorengan ini kayak saham Ipo-Ipo, satu hari bisa 25%, kemudian naik berturut-turut bisa sampai 100% atau bahkan ribuan persen. Tapi jangan lupa, BBCA ini adalah risk profile-nya dia rendah. Dalam arti dia sudah teruji mengalami beberapa krisis ya. Mulai tahun 98, kemudian 2008, goncangan 2013, 2015 ada sedikit goncangan juga. 2018, kemudian kena COVID, dia diturunkan dalam, ternyata dia bisa rebound, bahkan new all time high lagi ya seperti itu. Jadi dia itu survive ya almost bad situation gitulah ya seperti itu. Tapi sejauh ini memang dia bagus sejauh ini. Kedepannya apakah masih bagus ya nggak ada yang tahu pasti. Karena apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus. Begitu juga yang dulunya jelek belum tentu sekarang jelek, belum tentu kedepannya jelek juga. Ya nggak ada yang pasti ya seperti itu ya. Tapi cukup ya, memang hanya banyak ngomong untuk kasih pengetahuan juga. Nah, di sini berikutnya BBRI. Ini kalau yang mau tunggu buy weakness tunggu aja di 5575, 5450 atau 5275. Nah, kalau misalnya buy weakness nggak dikasih, ini kan uptrendnya masih bagus. Ini kan dia testing MA20-nya. Mau buy sekarang sebenarnya boleh karena dia sudah testing ya, sudah ditutup dari MA20-nya. MA20-nya sudah dipotong kemarin tanggal 19 Januari 2024. Jadi kalau langsung kakak boleh, kalau naik lagi ke atas 5850 tambah lagi average up naik ke atas 6.000 maka target berikutnya adalah 6250 untuk BBRI. Nah, kalau misalnya buy on weakness dikasih ya kita buy high sell higher. Tapi kalau takut Pak Sunar, saya tunggu koreksi ya tunggu di 3 area ini aja. Jadi turun jangan langsung buy. Turun langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia masih bertahan di atas garisnya yang saya kotak-kotakin ini ya kita boleh buy. Buy on weakness buy-nya bertahap aja. Uptrend-nya masih bagus. Masih boleh buy, masih bisa naik lagi masih karena emang 20-nya masih mengarah ke atas ya. Kalau lebih cukup berikutnya BMRI Bank Mandiri ini masih konsolidasi di atas. Dia ada peluang untuk breakout all time high lagi nggak Pak Sunar? Ada ya, ada. Karena dia MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Walaupun saya sudah jual untuk Bank Mandiri ya, nah, sudah take profit ya. Ini yang mau buy weakness tunggu di 6.400. Kemarin hampir dikasih ya, tapi nggak sampai 425. Mau tunggu lagi boleh, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout lagi dari swing high sebelumnya 6.600 di sini, kita boleh buy yang belum punya atau yang mau tambah lagi average up boleh lagi tambah lagi kalau yang sebelumnya sudah jual mau buyback boleh ya breakout ke atas 6675 kita tambah lagi average up target pas berikutnya 6800 dan 7100 ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBNI MA20-nya mengarah ke atas harganya masih di atas MA20-nya buy weakness di 5425 5200 5000-an seperti itu ya. Kalau dia breakout naik ke atas 5600 target pas berikutnya 5800 dan 6000 ya kurang lebih seperti itu. Uptrend-nya masih bagus untuk BBNI ya. Ini testing MA20 yang menarik. Ini sama dengan kejadian sebelumnya. Saya sharing ke di grup Sunar Samlening ya. Saya banyak untuk BBNI saya buy di 5200. Waktu itu masih testing MA20-nya waktu MA20-nya mendatar. Nah, di sini MA20-nya mengarah ke atas ya, lebih bagus ya daripada sebelumnya masih mendatar. Ya, tapi selama dia bertahan di atasnya 5425 bagus atau tunggu sekalian di 5425 boleh 5200 atau 5000 maksimum 5000. Kalau turun banyak 5000 dia turunnya bisa dalam ya. Memang sih sahamnya bagus Pak Sunar, hold aja nanti kan juga balik sendiri. Iya sih, tapi jangan lupa saya sering sebutkan juga ya. Sebelumnya saya sudah bahas juga. Dulu ya pengalaman saya kan sudah dari 2013. Dulu pernah tahun berapa saya lupa ya. Mungkin tahun 2015 atau iya 2015 ya kalau salah sih. Atau 2018 saya lupa 2015. Itu dia puncak-puncaknya bagus ya. Waktu itu saya masih hold ya, masih profit. Tiba-tiba laporan keuangan kuartal 1 dia keluar labanya tiba-tiba turun drastis karena dia CKP-nya tinggi, langsung dipotongkan di kuartal satunya. Jadi kaget ya, shock langsung turun. Makanya sahamnya langsung turun dalamnya. Ini turun dari ini jauh banget ya, turun dari puncaknya 3000. Ini sudah disesuaikan dengan aksi korporasi Stockbit ya, turun dari 3.600-an ke turun sampai ke 2.000-an ya, jauh banget ya seperti itu ya. Jadi memang dia masih solid, tapi kan kadang-kadang kita nggak akan pernah tahu ya, karena bisnis perbankan itu juga ada risikonya, nggak ada bisnis yang tanpa risiko nggak ada ya. Seperti itu ya. Eh, ya mungkin ada lah beberapa bisnis tanpa risiko ya, yang cuan terus ada. Tapi kalau dalam hal perbankan ini dia ada risiko kredit macet ya. Ya itu CKP-nya tiba-tiba tinggi ya seperti itu. Langsung dipukulkan ke postur laba ruginya langsung drop gitu ya.
Padahal CKPN itu kan bukan sesuatu yang pasti hilang gitu kan enggak. Kalau dia bisa recover, ya dia bisa akan balik lagi kreditnya untuk dari CKPN-nya seperti itu. Nah, kurang lebih sih cukup. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Wah, Pak Sunar hold aja tuh bagus jangka panjangnya. Iya kalau sudah terjadi. Buktinya ada sahamnya yang dulunya besar turun turun terus turun terus ya. Kemudian dia kekurangan dana atau gimana dia right issue. Sampai sekarang turun-turun naiknya saya susah banget ya. Susah banget balik ke all time high dulu sebelumnya. Padahal dulu dia bagus. Ya, di masa kejayaannya dulu bagus. Tapi dia makin merosot ya seperti itu ya. Jadi nggak ada yang tahu pasti. Itu banknya lumayan besar sih. Saya nggak sebutkan emitennya. Tapi harusnya Anda tahu sendiri lah ya. Dia turun turun terus terus turun terus sampai dia right issue lagi terus kemudian turun lagi. Memang sekarang dia lagi rebound naik ke atas ya. Sudah uptrend ya. Tapi apakah balik lagi ke all time high yang sebelumnya itu jauh banget ya seperti itu. Kalau bisa balik ya hampir bagger ya itu. Hampir 100% nanti untungnya atau lebih ya kalau dia lebih breakout lagi ke atasnya. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Cukup. Berikutnya untuk Arto. Arto ada yang bilang di grup, wah PHP itu nggak enak tuh Pak Sunar. Wah, yang penting Arto itu gampang. Yang penting pertama kamu harus tahu ciri khasnya. Jadi Anda harus tahu ciri khasnya. Ini fluktuasinya bisa tinggi. Tiba-tiba dia naik, besoknya langsung drop ya. Jadi jangan kaget kalau Pak Sunar bilang, oh boleh buy kalau break all time high, new higher high boleh buy. Karena Pak Sunar follow the trend. Tapi besoknya, kurang ajar nih Pak Sunar. Saya beli langsung turun nih, gimana? Ya, saya tinggal balik pertanyaan aja. Kalau analisanya secara trennya bagus, naik, ya kan? Cara gampangnya kan MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, ya breakout all time high atau new higher high, ya dia bisa naik lagi. Itu prinsipnya. Jadi jangan sampai resisten itu membatasi kita, wah kena resisten, kita jual dulu aja, nanti juga turun. Ya belum tentu dia bisa breakout lagi higher high seperti itu ya. Itu prinsipnya. Tapi kalau tiba-tiba turun, ya apa memang saya bisa ngatur marketnya? Oh jangan turun gitu. Harus naik gitu ya kan nggak bisa ya nggak ada yang bisa ngatur marketnya kecuali kalau sahamnya nggak liquid ya Anda punya uang banyak Anda bisa goreng sendiri ya seperti itu ya beda ceritanya kalau bank ini Arto kan lumayan besar transaksinya jadi ya untuk goreng-goreng ya mungkin institusi bisa ya kalau ada perorangan akan kesulitan ya nah di sini kalau selama bertahan di atas 3.000 ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 3860 ada target price berikutnya 4.400 yang mau buy on weakness Anda tunggu aja di 3.000 3.300 ya seperti itu ya kalau dia turun jangan langsung buy tunggu rebound mantul ke atas kita baru buy nah kadang-kadang ini flashback aja ya sebelumnya ada yang uh, dia bingung ya katanya pas 3.000 ke atas buy ternyata kok naik turun naik turun naik turun ini lumayan lama ya kalau nggak sabaran nunggu ya ketinggalan profit ya dari 3.000 ke 3.500 bahkan di grup saya ada yang nakut-nakutin hati-hati itu Arto PHP ya memang ini ekor panjang ke atas ciri khasnya memang seperti itu seringkali ekor panjang ke atas ya wajar kalau Anda takut ya Anda antri aja di bawah asalkan dia masih di atasnya MA20-nya atau di atas support psikologisnya 3.000. Memang kalau turun di bawah 3.000, kemudian naik Anda buy, ya jangan turun lagi bawah 3.000 Anda cut loss nanti ceritanya buy cut buy cut buy cut terus ya ada stop lossnya pakai acuan swing yang terdekatnya di sini atau yang di sini kalau turun di bawahnya kita jual ternyata kan dia nggak sampai tembus ke bawah kan ya jadi harus ada jaraknya antara 3.000 dengan cut lossnya ya seperti itu ya ini pakai acuan swing dari sini nah seperti itu ya kalau dia turun ya kurangi posisi atau jual dulu semuanya kalau di bawahnya 3.000 nah, ya kalau lebih seperti itu ini masih bisa naik lagi kalau dihitung dari posisi rounding bottom di sini ya ini kalau dia breakout dia bisa naik ke atas 4.400 sampai 5.900-an kalau lebih seperti itu nah saya hanya mau menjelaskan aja rounding bottom ya karena sebelumnya eh, ada yang tulis komentar ini video lama ya saya saya ada satu saham yang membentuk rounding bottom saya gambarkan ini ya kan rounding bottom tapi ini belum terbentuk ya memang belum terbentuk kalau trading chart pattern itu tunggu breakout kita barusan buy itu kalau trading chart patternnya ini seakan-akan akan membentuk rounding bottom atau entah nanti cup and handle kalau dia membentuk handle-nya pullback di 3550 ya cup and handle ya kemudian testing breakout lagi nah kalau trading chart pattern itu harus tunggu breakout dari permukaannya ya dari eh, ini permukaannya dari surface-nya dari rounding bottom nah rounding bottom ini jangan salah paham ada yang bilang sebelumnya Loh Pak Sunar itu bukan rounding bottom itu harus di bawah gitu ya siapa bilang? Coba Anda lihat di bukunya Thomas Bulkowski, rounding bottom. Artinya rounding bottom itu artinya rounding itu kan membentuk seperti lingkaran ya, rounding ya, bulatan gitu ya, lingkaran. Bottom itu artinya ini melingkarannya itu ke bawah. Ini rounding bottom. Ini rounding bottom maksudnya ini rounding bottom kan seperti ini ya. Kalau rounding top itu gini, ini rounding top ya. Ini rounding top, ini rounding bottom. Bukan berarti rounding bottom dia harus di bawah. Enggak ya, enggak. Kadang-kadang bisa di tengah-tengah atau di atas formasinya seperti itu ya. Ada yang bilang, wah
Salah tuh, maksudnya naruh di bottom itu di bawah. Kalau di tengah-tengah itu bukan. Wih, bottom itu bukan karena di bawah, enggak. Ini karena dia melingkarnya ini ke bawah. Ini kan rounding bottom, ini rounding top. Jangan salah paham ya, hanya sekedar pengenalan aja. Nah, ini masih bagus uptrendnya, tapi saya nggak pilih Arto ya. Memang secara PBV dia masih mahal, tapi dia uptrendnya masih bagus. Jangan takut ketinggian atau kemahalan. Yang penting pasang trade stopnya atau stop lossnya. Masih bisa burger cuma 100% masih bisa. Karena di masa ketinggiannya ini sampai 19.500. Kita nggak akan pernah tahu kegilaan pasar modal ya. Bisa naik tinggi, ibaratnya kalau tata surya. Dari bumi dia bisa tembus ke bulan. Dari bulan dia bisa langsung ke Mars atau ke Pluto. Kalau naik lagi sampai ribuan persen, lebih dari 2.000% atau 4.000% atau 6.000%, ya dia sudah masuk ke galaksi Andromeda. Ya bisa aja. Tapi dia bisa juga turun dalam sampai modalmu habis 90% atau dilikuidasi bisa aja. Kegilaan pasar modal kita nggak akan pernah tahu, ya kan? Dan puncaknya saham itu kita nggak bisa prediksi dengan akurat 100% nggak bisa. Ya. Ada yang bisa ya mungkin outlier ya, hanya beberapa saham aja mungkin cocok dengan analisa misalnya pakai Elliott Wave. Wah ini kalau perhitungan dari wave sekian, oh dia target price-nya di sini, ya bisa saja. Ya mungkin kebetulan saham itu lumayan rapi, ya seperti itu ya. Tapi nggak semuanya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada yang memprediksi dengan pasti puncaknya di mana, kapan gitu ya, dan berapa persen, ya orang nggak perlu kerja, tinggal ikutin aja orang itu ya seperti itu ya. Ngapain kerja? Kita pinjam uang di bank, kita hitung misalnya kita dapat bunga 9% per tahun di bank. Oh, ini cuannya 20% per tahun. Dalam waktu 1 tahun dia pasti, karena kan analisanya keren banget 100% pasti kan. Lah kalau pasti, ya nggak usah kerja, ngapain? Gadekan sertifikat, pinjam 9% di bank, kita cuannya 20%, 20% kurang 9%, kita cuannya bersih 11%. Ya kan seperti itu. Nah, kita nggak usah kerja, ngapain kerja? Nggak enak tuh, dimarah-marahin bos. Walaupun Anda mungkin di upper management kan kadang sikut-sikutan resiko kalau akuisisi, Anda dimutasi dan lain-lain seperti itu. Kita nggak akan pernah tahu. Masa kita mau jadi budak korporasi seumur hidup? Walaupun mungkin Anda high skill worker ya, gajinya tinggi, tapi kan kita nggak akan pernah tahu yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti itu ya. Karena ada satu teman saya, dia itu posisinya puncak di satu perusahaan yang lumayan terkenal, salah satu grup konglomerat. Nah, dia sudah lama tiba-tiba dia dimutasi. Posisinya dia itu digantikan dengan anaknya dari konglomerat posisi tersebut untuk memimpin perusahaannya. Karena anaknya sudah lulus kuliah, terus digantikan. Gitu ya. Nah, perasaannya bagaimana dia? Dia pernah sharing ke saya gitu ya, waktu kumpul-kumpul gathering gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak ada yang pernah tahu pasti ya. Karena perusahaan itu bukan milik Anda hanya seorang karyawan. Walaupun Anda itu top manajemen ya, nobody knows gitu ya. Nggak ada yang pernah tahu. Ya semua orang kalau misalnya sahamnya 100% analisanya akurat 100% ya nggak usah kerja, ngapain kerja, capek-capek gitu ya sudah ya, tapi seperti itu ya. Ya, hanya sharing aja cukup. Berikutnya BNGA. Ini trading range sudah saya gambarkan 1705, 1790. Dia memang di tengah-tengahnya ya. Kalau di tengah-tengahnya ini memang menyebalkan. Naik turun di tengah-tengahnya antara 1705 sampai 1790 garis yang saya berikan ya. Nah, kalau mau buy Anda tunggu buy on weakness di 1705 atau 1650 paling bawah, maksimum 1650 ya. Tunggu rebound mantul ke atas kita baru buy. Nah, kalau di tengah-tengahnya gini karena dia masih belum testing EMA 20-nya, masih di atasnya ya. Kalau mau buy sedikit aja. Nanti kalau turun rebound masuk ke atas kita buy lagi, tambah lagi ya. Ah, ya memang average down, tapi satu kali aja maksimum kalau average down, tapi jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti kebiasaan turun lagi, murah lagi Anda beli lagi, average down terlalu jauh nanti ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup, ini sudah 6 saham yang saya bahas. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Linknya atau istilahnya sekarang podcast linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Eh, Kurang lebih sekian. Kemudian di akhir video, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.